Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Buku Informasi dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya bersama seorang aktivis di Lampung Utara, yaitu Okta Irjun, Sarjana Pendidikan PCILM tahun 2023-2024. Apa kabar, Jun? Alhamdulillah baik. Kawan-kawan, kita akan bincang-bincang tentang pergerakan ke depan. Alhamdulillah, kawan-kawan sudah tidak asing lagi dengan bintang tamu saya hari ini yang ada di samping saya, Okta Irjun, Sarjana Pendidikan. Jadi kita dengar nih, kawan, terkait pikirannya ke depan terkait masalah pergerakan. Jun, mau tanya nih, siap apa ya? Apa? Kan sebagai pimpinan cabang ya, terus sebagai sekarang lokomotif ya, ibaratnya seperti itu. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah khususnya di Lampung Utara, ini kamu yang menodai seperti itu. Iya. Nah, ini mau kamu bawa kemana, Jun, di kepemimpinan kamu ini, Jun? Pertama-tama mengenai pikiran cabang. Siap. Kita yang Utara itu sebenarnya sudah khas ya sendiri. Iya. Dari Lampung Utaranya aja kita ada corak humanisme. Siap. Mungkin kalau kita bicarain tentang apa namanya kultur lah, Iya. ya kan dibilang itu dari cabang-cabang lain di Lampung, mungkin Lampung Utara nggak terlalu lagi untuk terkait humanisme. Iya. Nah, dari prinsip kita falsafah Pulau Lampung memang banyak menegakkan itu, Siap. jalankan apa namanya mengenai saya ke lain itu mungkin jadi patokan untuk kawan-kawan dari cabang lain. Pasti ya. Iya, sehingga itu yang unik. Coba kemarin kan sebelum ujung pilih ya, Iya. ada kegiatan Munas jadi itu baik dari instruktur maupun peserta itu banyak yang ngasih pesan-pesan yang mungkin berkesan bagi mereka. Jadi pada poinnya mereka bilang sangat rindu sama Utara ini. Katanya Utara ini sistem keluarganya kental banget. Contoh kata Utara misalnya, itu nggak bisa lepas dari keluarga. Dari masalah yang sifatnya itu rumit sampai urusannya nggak rumit, itu semuanya itu pasti selesai dengan keluarga. Urusan agama selesai dengan keluarga, urusan tentang apa namanya politik tentang keluarga, tentang urusan pendidikan keluarga, semuanya keluarga semua. Bahkan contoh kan, mungkin aku udah pernah, abang pernah nih punya masalah waktu lagi sekolah. Iya. Waktu abang lagi di sekolah, pasti pernah cekcok gitu. Iya. Pada saat cekcok, untuk menyelesaikan ternyata keluarga si A, iya, biasanya kan gitu. Nah itu yang jadi tanaman kita sama hari ini, hukum keluargaan itu tetap kita jaga. Jadinya tidak melunturkan rasa keluargaan kita satu sama lain, kerabatan kita sesama kader IMM harus kita tingkatkan. Bisa inklusif. Yang kedua, corak yang Lampung Utara yang jadi dream mimpi kita depan itu sebenarnya menjadi visi misinya adalah corak lifestyle intelektual. Karena mahasiswa itu sebenarnya ini kita ulik lagi ya tentang mahasiswa itu lebih kepada gaya dan polemik dalam berpikir. Kalau misalkan seni berpikirnya itu langka, katakanlah, maka ya keabsahan dia di mata masyarakat itu kurang. Dengan mahasiswa itu yang diharapkan masyarakat itu pola pikirnya sebenarnya, bukan ilmunya, bukan totalitas kerjanya, tapi kontribusi pikirannya. Karena kalau kita ulik lagi kan, kalau kata Bang Rocky dulu, pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pertengkaran pikiran. Pikiran yang tidak dipertengkarkan namanya bukan berpikir, tapi berdoa. Nah, kalau mahasiswa itu pola pikirnya itu punya eskalasi yang tinggi, kontribusinya ada di masyarakat untuk meningkatkan salah satunya adalah sumber daya
manusia itu sendiri. Nah, maka ya memang adalah jembatannya untuk mengakomodir itu semua. Baik yang sudah punya SDM maupun belum punya SDM. Baik yang sudah sempurna maupun belum sempurna intelektual. Kalau kita kan katakan sempurna. Misal ada orang-orang yang sifatnya ini di IMM ini mungkin sudah terbentuk nih. Orang ini sudah jadi. Tapi bingung gimana? Bingung wahananya ini. Disitulah tempat IMM, ya kan, untuk memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan ketika ini. Justru malah kadang-kadang ada bahasan misalkan, oh itu anaknya agak tanda kutip berandal, ataupun bahasanya kurang lah dalam berdialektik. Justru itu yang sebenarnya diusahakan ya. Karena tujuannya ini kan mengusahakan terbentuknya tradisi Islam yang berakar dan bahkan sampai tujuan ya. Ideologi IMM dan ideologi Muhammadiyah itu saling berkorelasi. Nah, dakwah IMM itu sebenarnya kalau pikir artinya ke depan adalah bahasanya itu mendongkrak kejumutan kader, mengajak kader yang sudah ada untuk bergerak kembali. Ayo kita bereposisi lah nilai-nilai dasar ikatan, reposisi trilogi ikatan untuk sama-sama kita majukan. Terus itu kita integritaskan IMM ke depan dengan gaya kolaborasi kebahagiaan. Kira-kira gitu. Kamu sebagai seorang nakoda di ikatan mahasiswa Muhammadiyah tadi kamu lanjut sebagai nomor 1 ya kan? Iya. Kayak kader-kader yang ada yang utara. Alhamdulillah juga kalau dari potret yang ada IMM itu tadi tahunnya sangat besar di utara. Itu juga lagi kamu sampaikan tadi modelnya ini beraneka macam, beraneka ragam. Cukup lah seperti itu. Kalau bahasa hukumnya gini Pak, ada yang namanya 460. Nah, apa itu 460 ini? 460 ini kan istilah apa namanya untuk kawan-kawan yang lurus ya, makanya itu neko orangnya itu ibarat katanya itu ya anggun dalam modal ya, unggul dalam intelektual, kira-kira gitu. Mungkin lebih pada ya agamis loh. Agamis ya. Ada yang selain 410 ada 378. Ya mungkin kalau 378. Jadi tadi macam bukannya ada ya, belajar dari TKP. Ada yang universitas ya, ada yang tadi kemampuan intelektualnya tinggi, ada yang humanisnya, sosialnya ya. Benar, sosial. Menjadi volunteer kayak gitu ketika ada musibah, bencana dan seterusnya. Nomor 1 yang pertama di barisan itu. Penting maju dulu. Lalu ya kan beraneka macam tadi. Jadi kamu harus bisa menyikapinya seperti itu ya. Tunjuk dengan keanekaragaman saya bilangnya seperti itu kan. Di dalam wadah ini tadi di kanal mahasiswa Muhammadiyah, kamu lah di sini yang sebagai leadernya, sebagai nakodanya tadi, kamu sudah sampaikan tadi membuat lifestyle, ya kan yang bagus seperti itu. Terus bagaimana nih caranya agar bisa nih kader-kader itu ya kan lekat di hatinya, biar kader-kader ini tadi mau berjuang di pergerakan khususnya di kanal mahasiswa Muhammadiyah yang kamu nakoda ini, gimana sih? Ada terobosan-terobosan nggak? Mungkin seperti itu yang bisa kamu sampaikan di sini biar tadi para kader-kader kata mahasiswa Muhammadiyah itu mau loh, ya kan, bergerak di sini, mau loh berkhidmat di kanal mahasiswa Muhammadiyah ini. Ada pendekatan-pendekatan kamu seperti itu. Karena apa? Lampung Utara ini basisnya ikatan mahasiswa Muhammadiyah di Lampung ini paling banyak ibaratnya seperti itu ya, kalau dari segi kuantitas. Aktivis-aktivis Lampung Utara khususnya di IMM gaungnya sangat dilihat, gaungnya sangat dipotret lah oleh tadi kabupaten-kabupaten atau kota yang Lampung khususnya ya kan Lampung atau tadi di luar Lampung seperti itu. Nah, gimana kamu sebagai pemimpin ini sekarang ya kan? Pendekatan kamu agar tadi masa kamu bisa melakukan pengkaderan semakin banyak dan berkualitas itu. Ada pendekatannya. Jadi pendekatan kan kita sudah dididik, kita dididik
Jadi ada hukum dasar itu, kader-kader itu sebenarnya secara historikal kan dari definisi kan taruh buah akom Nah, tempaan dasar itu adalah langkah. iya. Artinya di situ sudah penanam. Yang pertama kali yang dilakukan adalah ideologi IMM itu sendiri untuk mengenalkan ini Mas, ideologi IMM. Iya, betul. Nah, langkah-langkah sebenarnya akan terjalan kalau misalkan etika kesadaran itu sendiri. Ya memang mengeksplorasi kader-kader. Bahkan kader sendiri ada singkatannya. Oh, Kader itu kan kandidat leader. ya, betul. Leader nggak sekarang ya masa depan. Paham. Benar. Nah, Cocok gitu. jadinya kalau untuk langkah-langkah lifestyle ke depan, yang pertama pendekatannya melalui wahana-wahana diskusi. Iya. Nah, itulah kemarin yang menjadi bahan jadi kajian kawan-kawan juga dari bursa yang kemarin itu ke depan itu pertama itu adalah kolaborasi dulu sama komisariat supaya tahun depan kita berlayar secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tadi atau pulau yang indah di depan. Jadinya kolaborasi komisariat dan cabang berkolaborasi, kolaborasi kebahagiaan tadi mencapai intelektualitas. Nah, dari kolaborasi ini langkah-langkah awal itu. Karena percuma kalau misalkan ibarat kata ini bintang yang indah itu indah dilihat ketika memang bersinar bersama. Tapi kalau satu sendiri, paling tinggi ini planet apa? Sampah bumi atau sampah angkasa gitu. Jadinya kan bersinar sama-sama. Komisariat yang indah menciptakan kemajemukan berpikir. Kemajemukan berpikir menyebabkan giro kader-kader naik. Giro kader-kader naik, ya. Pimpinan cabang ke depan lebih mudah untuk mengakses, mengeksplorasi. Langkah awal yang pertama kali adalah LSO yang akan dibuat Sampai PSU bisa disampaikan. Nah, jadi LSO ini kalau di dalam ADMT itu lembaga semi otonom. Lembaga semi otonom ya. Ini semacam inilah semi komunitas. Komunitas yang dibentuk setiap bidang dalam apa namanya pengurusan IMM untuk membantu kegiatan-kegiatan dari bidang itu sendiri. Seperti bidang kader, itu dibantu sama bidang atau LSO korps struktur. Ada lagi Himawati, ada korps Himawati. Ada lagi misalkan tablik ini Iya, jadi korps mubalik. betul. Jadi kan dia tadi ini juga bilang, yang ini kan uniknya ada anak-anak yang lulus. Nah ini kan kalau bercampur sama anak-anak ya katakanlah yang memang orang lapangan, orang tukang pukul tidak kadang-kadang kurang nyaman. Nah justru malah yang memang hadir itu buat mereka nyaman. Ya memang yang versi 4.010 tadi disatukan, memiliki wadah, jadi korps balik. Di situ nanti bisa saling ajar mengajarkan. Ya nggak mesti harus diajar terus. Justru kadang-kadang ilmu ini kan banyak versinya terkadang. Kadang-kadang ada loh, kadang misalkan baru ternyata ilmunya itu sudah matang. Justru malah memberikan wahana pelajaran baru bagi senior-senior itu. Jadi dengan adanya LSO ya, lembaga semi otonom itu bisa jadi tempat menyambungkan semangat, menyambungkan cita, menyambungkan kemauan passion Passion setiap yang ada itu sendiri. Kalau misalkan mau jadi dari yang kembali mungkin masuk ke AMP ini fokus kembali ya yang dibawahi oleh tadi baik komisariat atau cabang ya seni ya yang tadi kayak gitu di sini tadi mau yang memang ada seni leadernya itu ya kayak siapa gitu ya yang menjadi panutan ya gitu ya. Iya itu sih. Jadi ada lebih nyaman. Kayaknya waktunya diskusinya tentang misalkan filsafat. Misalkan yang hari ini mungkin kader-kader baru selesai punya daya giroh ini. Jadi pengen belajar filsafat, tapi nggak cocok kayak bahas tentang misalkan BSBO, Ya, agak kurang.
Ini saya ke bidang riset. Di riset ya ada LPKK di situ. Misalnya, lembaga pusat kajian. Dari situ katakan lo nggak nih dari pendalaman filsafat ini dari MBI yang dan dari sini nanti filsafat ilmu dimulai. Nah di situ kan wadah-wadahnya disiapkan oleh pimpinan cabang untuk mengakomodir kader-kader yang punya potensi ke sana. Terus John, kalau bisa diberitahu untuk struktur organisasi atau dalam ikatan mahasiswa Muhammadiyah ya untuk komisariat atau cabang sendiri itu ada bagian-bagian apa aja? Biar sama-sama bisa tahu ya kan. Karena takutnya banyak mahasiswa-mahasiswi ya kan itu pikirannya sempit ya kan, ikut IMN cuma kumpul-kumpul aja, cuma minta-minta aja sumbangan dan seterusnya seperti itu. Dia nggak tahu organisasi sebagai wadah menyalurkan minat bakatnya ya kan. Kalau tadi mau jadi pemimpin salah satu caranya ya ikut organisasi seperti itu. Nah mungkin bisa diberitahu tuh ada bidang-bidangnya ada apa aja nih gitu. Dari IMM sendiri itu terstruktur. Ketua, sekretaris, bendahara, lalu ada bidang-bidang. Kalau untuk IMM pemodal sekarang itu ada sekitar 11 bidang. Organisasi, bidang kader, bidang riset, bidang inovasi, bidang tablik, bidang lingkungan, bidang SDO, bidang apa namanya media, bidang banyak. Nah, nanti saya dibilang itu kok nggak tahu itu Mana ya dari sekarang? bidang hikmah, Terus kebijakan. Terus cukup 10 ya jadi ya. bidang Indonesia ya, Iya. terus 10. Jadi bidang-bidang ini untuk menyalurkan setiap passion-passion Iya. dan setiap bidang itu pun banyak lagi passion-passionnya. Ya seperti jurusan apa? Bahasa Inggris apa ya? Grammar, Pronunciation. ya seperti di Ustaz nih. Iya, kira-kira gitu. Jadi kan banyak kan dari bidang lingkungan. Ini hobinya lingkungan banyak. Sebenarnya kalau yang utara itu sedikit, walaupun di ADRT itu banyak. Nggak itu aja lah, ada bidang kesehatan, ada tim agraria, terus itu kan ada bidang pengembangan perguruan tinggi. Cuman sesuai dengan kebutuhan, dengan tujuan cabang keempat, maka yang ada itu sebenarnya sementara itu dulu. John, jadi pemimpin ya kan, apalagi khususnya tadi pimpinan organisasi kan tanggung jawabnya besar nih John. Iya. Harus bisa tadi mendengarkan. Ya. Bukan besar ya, Pak sudah besar banget. Nah, besar banget ya gitu. Kalau pemimpin, kalau misalkan tadi pemimpin yang bagus insya Allah di bawahnya ngikutin. Apalagi sekarang ini tadi kalau mau masuk ikut ya mau masuk ikut organisasi itu yang pertama dilihat simbolnya dulu. Kalau simbolnya ini bagus, pemimpinnya ini bagus ya kan, ketuanya ini bagus, sip lah ibaratnya kayak gitu mau mahasiswa ini ikut. Ya. Tapi tadi kalau pemimpinnya ini tadi, ketuanya ini nggak cakep ya kan, bisa nampung tadi aspirasi, nggak mau menerima masukan, kritik, saran, oh nggak biasa kayak gitu ya, masuk organisasi itu lah pemimpinnya ini kayak gini kan, kalau mau kayak cocok ya kan, Bener. gitu. Nah, saya mau tanya nih John, Jawab siap. kenapa kamu terpanggil mau menjadi pimpinan cabang yang memang perusahaan itu? Apa itu? Dan dasarnya itu? Benar. Kan kita di kader itu kan lebih ke tuntutan untuk mengeksplor apa yang kita dapat, apa yang kita punya dari hasil pembelajaran kita selama ini. Seseorang di kader dididik, ya, itu lebih kental di komisariat. Komisariat tempat wahana belajar, wahana mencari ilmu, wahana tempat diskusi tadi yang kita bicarakan, Bang, itu untuk mengasah jadi kemampuan itu. Lalu modal belajar tadi, hasil dari belajar tadi itu dieksplor, diimplementasi. Karena yang pimpinan cabang daerah pusat. Maka sebenarnya cabang daerah pusat itu
tingkat dari IMM sendiri itu sebagai wahana implementasi. Kalau orang misalkan, saya mau belajar di mana? Di IMM, di komisariat. Oh, saya mau belajar di mana? Nanti kita harus di apa? Belajar. Sebenarnya cabang itu bukan lebih ke sana, lebih ke aksi ya. praktek-prakteknya. Kalau misalkan di komisariat lebih kepada ya tentang kajian yang lebih mendalam polemik berpikirnya, Ya. aktifnya gimana. Tapi kalau untuk di cabang, nah bicara tentang implementasi, Kenapa? gitu. Karena kan sesuai juga dengan slogan lah dari buku Tamal yang itu bilang itu berpikir besar, kemudian bertindak. Berpikir besar dilaki di komisariat, bertindaknya kita bisa mengatakan hukum di Indonesia. Kalau quotes dari saya itu apa? Berpikir kemudian bertindak, tindakan mengalahkan bunyi-bunyian. Berpikir kemudian bertindak, tindakan mengalahkan bunyi-bunyian. Karena seribu teori terbuka pada satu aksi. Jadi kan sayang nih kita udah belajar ya kan. Kalau nggak kita eksplor, kalau nggak kita implementasikan, terkesan dia mubazir. Kalau action ini nol. Iya. Action satu pasti dapat ya. Iya benar. Namanya action, jangan banyak action. Iya. Actionnya dia seperti Benar Pak. saya paling suka aja nih ya kan. Kalau ngomong aktivis ini ya kan. Banyak pemikirannya kadang-kadang tadi yang benar juga ya kalau kita nggak ngikutin pihak Ngomongin masalah ini nah kawan-kawan. nanya lagi cuy ya kan? Biasanya tadi para mahasiswa-mahasiswi yang mau ikut organisasi kadang-kadang menanyakan juga apa sih nanti yang saya dapatkan ketika saya mengikuti organisasi, terus apa sih kelebihan ikatan mahasiswa Muhammadiyah ini, seperti itu bisa nggak kamu jawab aja? Karena tadi namanya tadi dari siswa-siswi ya kan, yang mau berbuat tinggi, biasanya tadi ada provokator ya kan, ayo ikut organisasi seperti itu, ini kamu dapatkan ini. Kalau IMM ini apa sih kelebihannya tuh? Dari IMM sendiri. Mungkin kawan-kawan pengen tahu juga ya kan. Oh, saya nanti bisa ini, mungkin saya bisa itu, ya. Kalau nggak dimulai dari wadah, ya kan, organisasi nggak kelihatan orang susah ya kan. Biasanya tadi orang hebat, yang aktivis-aktivis yang sekarang duduk di parlemen, ya kan, yang duduk di perusahaan-perusahaan dari komisaris, direktur, katanya awal mulanya ya kan dari pergerakan semua, dari aktivis semua. Itu benar apa enggak? Semoga bisa diberitahu sama kawan-kawan ini. Untuk yang baru-baru ya kan, yang awal yang nontonnya aktivis ya, mohon maaf ya. Maaf. Ya, semua ya. Iya. Serah ya, baru kayak gitu ya. Apa sih kelebihannya? Apa sih yang didapat ya kan? Kayak gitu. Kan bisa dijawab soalnya. Jadi sebelum saya jawab, kawan harus tahu dulu. Saya ini ngobrol sama orang yang sudah selesai pekaderan. Bang Brani, dulu sendirian. Dan dia sedang melaksanakan darurat paripurna. Gimana kamu kita bang? Paling bang. Nah, Nah, tapi topiknya saat ini jangan situ jadi kamu ya. Tadi yang menakodai seperti itu ya. kalau kita bicara kelebihan, Iya. kelebihan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sendiri. Sebenarnya Ikatan Mahasiswa sendiri itu adalah warga dan anak-anak dari Muhammadiyah. Jadi ladang dakwah Muhammadiyah itu di kalangan mahasiswa melalui IMM punya gaya tersendiri. Banyak lah, ya kan, OKP yang mungkin banyak yang lebih baik bahkan dari IMM. Tapi kalau bicara tentang apa itu yang menjadi kelebihan IMM sendiri, contohnya adalah melaksanakan ilmu amaliyah. Siap. Ilmu amaliyah. Seseorang itu banyak mungkin diimplementasi amal-amal tadi ya kan, harus ilmiah supaya kalau kita ini kan beramal tanpa ilmu bisa jadi itu jadi hal, tapi belum tentu baik.
Soalnya kan rasa favorite IMM itu adalah berlama-lama dan kebaikan. Lama-lama kebaikan. Tapi itulah fungsi dari IMM itu sendiri, untuk mengkaji. Dari baiknya tadi itu harus ada kebenaran. Nah, karena kan baik belum tentu benar, apalagi benar itu baik. Banyak semuanya. Cuman dari corak IMM sendiri adalah untuk wahana berpikir ke depan. Kader-kader khususnya ataupun mahasiswa sebelum melaksanakan misalkan ada isu menjadi value, isu yang lagi hangat, salah satu pejabat diperiksa dengan dugaan bla 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 bla, ya kan? Bukan kita melaksanakan triggerisasi bahasanya, karena trigger, wah ini salah ini harus kita demo enggak. Tapi dia sendiri itu melaksanakan kajian dulu. Mungkin sama dengan obat lain. Bedanya di mana? Di sini bedanya. Ya kan ketika mengkaji itu nggak langsung aksi, tapi mata bayar sesuai dengan mata kejadian itu kita mengenai. Yaitu tabayun, verifikasi. Maka ya kami sebelum bergerak itu melaksanakan riset dulu, tabayun dulu, terus setelah tabayun ya kan, aksi itu jalan terakhir kalau dia. Nah itu jadi ciri mahasiswa itu di situ lah letaknya itu. Jadi nggak akan gerak-gerak dulu kalau betul-betul fiksasi itu persoalan menjadi polemik hari ini. Nah itu satu. Yang kedua, yang sendiri itu corak yang dibangun adalah anggun dalam moral intelektual dalam mencapai studi coherence. Anggun dalam moral lebih kepada etika, intelek, baru elekta. Jadi dia itu mendongkrak dari tujuannya sendiri, mengusahakan terbentuknya akademisi Islam. Kata-kata yang baru, mahasiswa yang baru itu dibentuk dan digembleng dari IMM itu bukan karena kehebatannya, bukan karena kepiawaiannya, bukan karena atau memang kegagahannya, bukan sih, tapi pertama itu mendongkrak dulu etikabilitas, moral dulu. Kadang-kadang ini orang kalau pintar kalau moralnya jelek, contoh misalkan sekarang nih banyak, ya kan, kurang banyak orang pintar di Indonesia, tapi yang korupsi juga banyak. Masalah jadi etika dia nggak suka bohong, terus itu dia pada janjinya, terus itu dia jujur, sedikit sampai penempatannya itu yang untuk pertama ya. Lalu berintelektualitasnya, dasarnya ya gelaran gagap untuk bercakap-cakap, gelaran gagap untuk argumen, bahkan setelah bisa argumen jangan sentimen. Saat dia sentimen itu menyebabkan dirinya itu kaku dan stagnan. Berperan tipis ya. Tipis sampai bisa berperan baperan. Kadang-kadang kan kepala orang ini baperan. Kalau bisa kemarin itu Rocky Gerung dilaporkan gara-gara menghina martabat presiden. Sedangkan presiden ini martabat. Nah itu kan mungkin belum masuk IMM lah, atau belum dah. Apalagi kayak abang yang masuk dah. Kalau abang kan saya yakin nggak mungkin ini. Jadi kader-kader itu dari dia etikabilitasnya didongkrak, lalu intelektualitasnya, baru terakhir dia bisa mengeksplor elektabilitasnya. Kan kita kadang-kadang terbalik. Mungkin sekarang jadi polemik lah. Penting eksis dulu elektabilitasnya. Jadi kalau kita lihat elektabilitasnya berapa persen, kalau nggak berapa persen, baru kita cari lagi ya elektabilitasnya lebih tinggi lagi. Sebenarnya elektabilitas itu terbentuk dari apa dulu? Kalau misalkan etikabilitas dan intelektualitas ini ada, yakin lah, elektabilitas itu naik sendiri. Elektabilitas ini kan mengikuti dari etikabilitas dan intelektualitasnya. Nah kadang-kadang kita ini nggak gitu, justru malah wadah-wadah tadi yang untuk mengeksplor kader-kader ataupun kandidat leader ke depan jadi sangat fungsional. Ya mungkin ya kan dari mahasiswa itu untuk mendongkrak leader ke depan sebelum dia terjun ke dunia nyata, di dunia partai politika atau di dunia yang lebih tinggi lagi ya. TK, yaitu
terus juga. Itu balik lagi kepada kaderisasi yang dijalankan dulu. Kan judul awal adalah wadah tadi untuk memfilter calon-calon pemimpin, calon-calon leader itu tadi. Nah itu yang judulnya penting. Kita agak amnesia untuk saat pemimpin Indonesia. Kita harus proses, harus benar-benar ya. Berproses kita progres. Jadi kalau menjadi aktivis yang memang lagi punya elektabilitas yang tinggi, nggak ujuk-ujuk. Tapi tadi karena kamu tadi berproses ya kan, dan menentukan mungkin etika, moral dan seterusnya ya, sampai tadi intelektualnya sampai mendapatkan elektabilitas. Nah, kadang-kadang ada hal juga yang memajukan organisasi. Jun, ya kayak tadi ada oknum-oknum ya kan. Kayak tadi oknum ini ya kan ada beberapa oknum atau tadi satu oknum yang membuat organisasinya rusak jelek ya kan. Kalau kamu menjawabnya seperti apa Jun? Karena apa? Orang yang mau bergabung di ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu banyak misalnya kamu senang memang secara apa dulu ya kan menjadi roda tinggi. Kadang-kadang tadi kan oknum 1, 2, 3 misalkan tadi dari etikanya ada kemungkinan kan di IFM ini etika attitude-nya low seperti itu. Jadi orang mau masuk kayak gini nih misalnya ya kan seniornya ya kan kayaknya kayak gitu. Nah kamu menjawabnya kayak mana biar tadi menepis ya kan bisa meminimalisir kayak gitu pandangan minus buruk dan lain-lain seperti itu. Memang kalau jawabnya itu kan sebagai tantangan juga kamu sebagai leader kayak gitu. Berat ini ya kan saya hati ya bu karena ada yang dipotong dari awal yang di post nanti makanya tadi harus hati-hati bang ya kan kayak gitu ya lama-lama aja nilai moral, nilai akhlak itu memang sudah jadi patokan sebagai mahasiswa. Kan dari Sayyidina Ali bin Thalib kan pernah bilang ada dulu berilmu. ya betul. Kalau seseorang itu pintar, sebenarnya dia sudah kalah dari Nabi, itu syaitan. Jadi anak yang tinggi itu jauh lebih baik dibanding ilmu yang tinggi tanpa anak jadi bongkok. Jadi kalau misalnya kita masuk saya itu sendiri lah ya, kita semua sebenarnya adat itu yang jadi utama dalam belajar dalam proses apapun baik. Tantangan kita sendiri depan di era digitalisasi, maka revolusi industri ini kan sangat kencang. Milenial, generasi Z itu dididik untuk lebih ekstrim dalam belajar. Agar apa? Kultur-kultur kemajemukan, keharmonisan dalam berwarga negara, ber-IFM maka antara kader dan lain-lain itu tetap terjaga kehasil Indonesia. Caranya ya senior itu harus tahu prinsip untuk menciptakan harmonisasi tadi. Dan tua menyayangi yang muda menghargai yang tua, dan sesama kader umur yang sama kita harus saling menghargai. Sama kita saling hargai, yang di atas kita hargai, terus yang atas nanti pasti sayang sama kita. Gitu aja sebenarnya. Kan kita tahu batasan-batasan itu dari mana? Dari tadi, intelektual yang terbatas tadi. Kalau perbedaan sikap, misalkan sikap kita terbongkok, itu menyebabkan elektabilitas kita sebagai kader itu luntur. Nah, lain hal kalau perbedaan ataupun friksi pemikiran. Nah ini yang kadang-kadang jadi tantangan juga buat yang sudah jadi senior maupun jadi junior. Kadang-kadang perbedaan pendapat dan pikiran ini nggak bisa kita bawa. Karena kan pendapat itu kan dari pikiran. Sedangkan ada itu bicara kolbu dan pikiran itu bisa dipertentangkan. Jadi perbedaan pikiran itu nggak jadi persoalan. Yang jadi persoalan itu kalau adatnya nggak ada. Jadinya ke depan tantangan buat kita semua, kita harus terbiasa dengan
kultur kebudayaan kita, kemajuan kita, tentang harmonisan kita dengan keluarga negara atau bahkan dari IMM, dan kita tingkatkan eskalasi daripada intelektualitas tadi. Orang kan masih sering, orang kan kalau misalkan biasa dengan lingkungan yang intelektualis ataupun dia berpendidikan, dia malu biasanya. Bahkan malu untuk berbuat dirinya sendiri. Nah itu yang harus kita jaga sebenarnya. Untuk ajakan ke depan menjadi tantangan. Ini ajakan kita semua sama-sama mari kita bangun kultur harmonisan ataupun romantisme perkaderan ini itu yang kita jaga untuk ke depan agar IMM ke depan nilai-nilai ideologi, nilai-nilai perjuangannya tetap abadi. Iya, saya yakin lah dengan konsep ya kan gagasan kamu ke depan lah seperti yang utara kemajuan seperti itu. Itu terakhir nih ya kan, kalau terlalu yang spesifik, teknis dan seterusnya. Karena apa ya teman-teman? Kamu jual sekarang gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran kayak gitu ya kan. Ya kan mau dibawa kemana kayak gitu. Jangan sampai tadi ya kan mandek aja, ya kan gitu-gitu lah dari dulu ya kan. Minimal tadi kamu mimpin sekarang ini tadi punya lifestyle yang berbeda dari pemimpin sebelumnya seperti itu. Saya mau tanya lagi terakhir nih ya kan, beberapa kamu perjuangan kamu ke depan nanti mau bawa IMM itu seperti apa? Agar tadi IMM Lampung Utara di tingkat provinsi atau nasional orang bisa tahu dan pergerakannya loh di utara ini. Ya kan tadi ya kalau utara tadi jiwa humanisnya itu tinggi seperti itu ya kan. Mau ada apa aja misalkan tadi bencana, musibah ya kan, mungkin ada yang tadi tidak mampu dan seterusnya, jiwa humanisnya tinggi misalkan ya kan. Terus tadi Lampung Utara ini sangat multicultural ya kan, kemajemukannya sangat tinggi. Dari yang dipotret A sampai Z ada semua di IMM ini seperti itu ya kan. Jangan sampai tadi para kader-kader itu salah nilai, jangan sampai salah menilai seperti itu lah istimewanya yang ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini. Abang mau tanya nih ya kan, gebrakan kamu ke depan ya kan, yang lebih konkret lah, 1 atau 2 atau 3 yang bisa kamu sampaikan. Ini tadi ya kan, biar orang tahu juga ya kan janji-janji kamu misalkan sebelumnya mungkin ya kan, divisi ini. Nah sekarang jadi pimpinan cabang ada nantinya janji kamu itu akan ditagih ya sama siapa aja ya kan, mungkin ada yang mendengar video ini ya ini kayak Jo itu ya kakak itu ya dari Jius agak musik intelektual itu ya kan mau seperti itu kamu bisa kasih ya kan program kamu ya kan seperti itu yang mau akan kamu lakukan biar ya memang lebih berwarna lebih kelihatan seperti itu. Sampai Jo. Kalau kita bicara tentang warna, bicara lagi tentang coklat, Ya. kan kita negara demokrasi loh. Setiap orang dijamin untuk berbicara, berpendapat, Jamin. Kalau dari saya pribadi sih, dari pribadi pengen buat biasakan jika nanti sekarang maksud ini dari sekarang kita biasakan untuk mengeksplor pikiran kita didik diri kita di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebelum kita terjun ke dunia nyata. Caranya bagaimana? Untuk contohnya tadi lah, kasus Rocky Gerung. Iya. Bang Rocky tadi yang bahasanya apa namanya dilaporin gara-gara menghina martabat presiden. Itu kan karena nggak terbiasa. Orang yang melaporkan itu nggak terbiasa dengan Kasihan tidak audien ya. Iya nggak siap. Sebenarnya kan nggak ada yang salah di situ. Nah dari IMM sendiri kita latih. Kalau yang pribadi sih, kalau untuk kritik dan saran itu selalu terbuka, selalu Kamu ya. welcome, udah biasa. Ya, kunci ya. Nggak benci. Ngapain kita benci dengan kritikan? Justru kritikan itu kan yang namanya keluarga itu kan dari seluruh kader kan keluarga. Setiap kritikan perkataan itu adalah kasih sayang dan kemarahannya itu rasa cinta. jadi rasa cinta itu tadi kita majemukkan, ya kan? Kita biasakan, bahkan jadi kultur, sehingga narasi-narasi yang sifatnya itu bahkan hiperbola, terus itu nanti ada
kontradiksi dari narasi-narasi kita sudah nggak gagal lagi, kita nggak biasa. Nah disitulah IMM ini menjadi wadah untuk terbiasa untuk itu. Kritik pedas, ya memang kritik itu memang harus pedas, dan kritik nggak mesti harus ada solusi. Kadang-kadang nggak usah kita bicara tentang kepemimpinannya. Saya kan itu nih kader-kader berdasarkan karena kader-kader pengen saya cari solusi. Ini masalah yang ini apa? Aku cari solusi. Caranya gimana? Saya itu berusaha. Jadilah saya memang diperintahkan kader-kader menjadi wakil kader-kader itu untuk cari solusi sebenarnya. Artinya kritik, saran, masukan itu memang wajib hukum. Jadi kalau ada seorang pemimpin itu misalkan itu otoriter, bahkan yang menciptakan sebuah kemalasan kadang-kadang untuk meluapkan karena ya dibatasi. Nah, ke depan harapannya itu untuk kader-kader itu supaya lebih hidup dinamika. Karena kadang kader-kader ini pengen eksplor, cuma karena nggak temu ada, bahkan takut untuk bercakap-cakap sehingga jadi malas. Malas dia ber-IMM, gironya hilang, berarti hilang macam itu. Kadang-kadang yang namanya IMM jadi MNI, militer hilang. Nah jadi cara-cara ber-IMM itu kan ke depan harus kita eksplor, harus kita buat supaya lebih hidup tantangan yang ke depan itu. Dan sebenarnya saya pribadi sih Irjon bukan berjanji, tapi berniat untuk seluruh kader. Mari sama-sama kita eksplor. Jadi kita bangun IMM baru di depan. IMM yang moderat, IMM yang lebih kepada nilai-nilai intelektual bangsa. Untuk apa? Untuk menciptakan kemajuan yang hari ini menjadi PR untuk kita semua. Kalau bisa kan IMM ini jadi suri tauladannya bagi seluruh mahasiswa. Kader-kadernya ini. Kan itu pencapaian kita untuk dilihat dan ditengok oleh masyarakat. Misalkan ILM hari ini punya kegiatan kajian mubalik. Nah, ya mungkin ini nggak ada dari organisasi lain ataupun sifatnya itu wadah-wadah lain. Soalnya ini dari sini kita tawarkan ke masyarakat. Jadi produk. Nah, ia kan menciptakan sebuah produk pikiran untuk ke depan supaya nilai IMM sendiri ini nggak hilang. Tetap hidup apa namanya berwarna di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri. Kalau kita di IMM pada saat pembelajaran kemales-malesan nggak datang ya kan, memang betul orang sukses itu nggak lagi IMM ataupun memang nggak ada organisasi. Tapi orang yang berorganisasi itu dipastikan tahu gimana caranya jadi orang yang sukses. Kata-kata pamungkas kamu Jon untuk kader kita mahasiswa dalam pemutaran terakhir Jon. Untuk kader IMM ya kan lebih geroknya lebih semangat lagi gitu. Kalau kata-kata pamungkas untuk kader-kader lebih kepada yang sekarang tantangannya kebetulan ya. Jadi untuk pilih di tahun politik. Nah, siap. Ya kan? Kan itu yang mau kader-kader uji kan. Di tahun politik di zona pemilu lah. Siap. Untuk pemilu 2024 dan pilkada nanti. Maka tantangan untuk 1 tahun ini adalah bagaimana sikap kita sebagai kader khususnya, ya kan? Mengambil peran. Siapa? Mengambil peran lagi. Apa nih peran penting kita? Ya kan? Sebagai seorang kader untuk meningkatkan kemajuan berpikir tadi. Jadi kader itu hadir di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, lalu pulang ke rumah itu memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Nah, pengaruh apa dan peran apa yang bisa diambilnya untuk meningkatkan SDM sekarang masyarakat? Katakanlah ada itu. Supaya apa? Berhubungan dengan Indonesia ke depan, berhubungan dengan pemimpin ke depan. Iya, jangan sampai ke depan kader-kader ini nggak mengambil peran itu. Itu sangat sayang mundur. Dari peran itu yang kita ambil, masyarakat diselamatkan. Sehingga Indonesia ke depan itu tidak salah langkah, tidak salah pemimpin dan tidak salah orang. Siapa yang memegang sistem
bahkan mengakomodir gerakan sistem itu sendiri. Itu pesan yang pertama, untuk kadang-kadang mengambil peran bebas aktif sebagai peserta kader. Pertama, yang kedua terakhir ya. Yang kedua terakhir, Siap. ada bahasa tentang apapun yang terjadi, dimanapun kamu berada, ketika ia memanggil maka pulang. Hari ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tidak akan luntur dan sirna. Yang ini sudah besar. Sebelum kader itu ada, yang ini sudah besar. Tidak ada kita, yang ini sudah besar. Tapi kita sebagai kader butuh IMM supaya menjadi orang yang besar. Caranya bagaimana? Ketika IMM memanggil, maka pulanglah. Ketika ada kegiatan, maka datanglah. Ketika sedang rapat, maka luapkanlah pikiran-pikiran sekalian. Supaya eksistensial IMM di luar itu terlihat. Lalu inklusivitas dari pikiran-pikiran IMM ini tetap terjaga. Selanjutnya, kader-kader yang baru yang melirik dan akan bahkan masuk di IMM itu sendiri bisa dengan piawai untuk memilih di mana tempat saya untuk menjalankan estafet kaderisasi sebagai seorang mahasiswa. Paham? Pilih-pilih. Terima kasih banyak Pak Enjun, Sarjana Pendidikan IMM Lampung Utara tahun 2023-2024. Ini banyak John ya kan, kalau misalkan kita mau lanjutkan bincang pergerakan seperti itu. Kawan-kawan, saya kemaslah dengan sedemikian hari ini gitu ya, biar tadi kawan-kawan bisa mencerna juga. Jadi biar itu menjadi pimpinan cabang punya program ya atau misi-misi ke depan agar ya akan semakin ke depan, semakin berkemajuan seperti itu. Terima kasih banyak John, sudah mau bincang di Blantik Podcast. Nanti kita akan lanjut lagi seperti itu ya, tentang isu-isu tentang mungkin tadi pergerakan seperti apa ke depannya. Siapa? Kalau cek jangan selesai ya. Oke, nanti akan 2/3/4. Selanjutnya seperti itu. Oke. Oke kawan-kawan, sekian bincang-bincang kita dengan PC IMM Lampung Utara tahun 2023. Jadi kalau saya maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.